Tiga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haryawan Dwi Tamtomo, MMkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, menyampaikan terkait dengan kondisi saat ini, ya, situasi dan kondisi saat ini di mana curah hujan cukup tinggi dan masuk dalam siklus peningkatan kasus demam berdarah. Saya berharap dari seluruh lapisan masyarakat bisa lebih waspada, ya, untuk paling tidak kita memastikan pemberantasan sarang nyamuk, ya. Jadi kegiatan pemberantasan sarang nyamuk ini kami harap di masyarakat bisa bergerak dan berjalan lebih masif, ya. Karena memang dari kebijakan pimpinan khususnya dari Bupati ini sudah sangat berkomitmen, ya. Beliau sudah menerbitkan peraturan Bupati, kemudian membuat surat edaran, surat keputusan, ya, antisipasi untuk peningkatan kasus demam berdarah. Karena memang kondisi di tempat kita di Kabupaten Probolinggo ini cukup menjadi perhatian, ya, dari baik secara dari provinsi, dari nasional, ya. Kasus tahun 2024 kemarin ini peningkatannya cukup luar biasa, ya, dibanding tahun 2023. Jadi kalau kita persentase kenaikannya sekitar 350%, ya. Nah, kondisi di awal tahun 2025 bertepatan dengan siklus biasanya lonjakan kasus demam berdarah yang di situ didukung dengan cuaca musim hujan, curah hujan tinggi, tingkat kelembapan tinggi. Ini sangat sangat mendukung untuk berkembang biaknya populasi nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti. Nah, salah satu strategi utama yang paling paling menghasilkan daya ungkit yang luar biasa untuk penurunan kasus demam berdarah adalah kita memastikan sudah tidak ada lagi tempat-tempat perindukan nyamuk, ya. Tempat perindukan nyamuk yang ada di rumah-rumah, di dalam rumah maupun di sekitar halaman rumah, ya. Jadi kita melihat di masyarakat saat ini masih banyak, ya. Dari data terakhir kita melihat angka bebas jentik. Angka bebas jentik itu kita melihat jentik-jentik yang ada di rumah atau di halaman rumah itu seharusnya kalau bisa 95% dari perumahan-perumahan di kawasan itu sudah terbebas dari jentik, tidak kita ketemukan jentik. Nah, kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Probolinggo angka rata-ratanya masih kurang dari 80%. Berarti apa? Berarti masih banyak jentik-jentik nyamuk yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Jentik-jentik ini kan calon akan menjadi nyamuk dewasa, ya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya kemungkinan akan ada peningkatan jumlah nyamuk, ya, dari jentik-jentik itu. Kalau jentik-jentik itu kita sudah bisa berantas, tentunya populasi nyamuk dewasa juga akan jauh turun. Nah, strateginya Bapak Ibu dan warga masyarakat, ya, tentunya kita upaya secara terus menerus kontinu untuk memberantas sarang nyamuk dengan kegiatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, ya, menutup, ya, bak-bak mandi, tandon-tandon air, ya, supaya tidak dijadikan tempat perlindungan nyamuk, menguras, ya, kemudian mendaur ulang, ya, botol-botol bekas, tempat kaleng-kaleng bekas, ya, itu yang berpotensi kalau ada hujan di situ akan terjadi genangan air. Karena pasti kalau sudah bahan-bahan tersebut tergenang air, nyamuk akan bertelur di situ dan itu akan menjadi nyamuk dewasa nantinya. Yang kedua, himbauan saya kepada masyarakat, apabila anggota keluarganya atau diri pribadi panjenengan ini mengalami gejala demam, kemudian ada sakit kepala, ya, di situasi saat ini, ya, kemudian ada kondisi lemah, itu segera aja periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Di kecamatan, di desa sudah ada puskesmas membantu, ada puskesmas, silahkan, ya, supaya dicek apakah
ini demam berdarah atau bukan, kan gitu ya. Karena kalau kita sudah terjangkit demam berdarah, kita tidak segera lakukan pengobatan, akan terjadi keterlambatan. Ini yang akan mengakibatkan kasus-kasus yang fatal. Insya Allah kalau tidak terlambat penanganan dan ditangani dengan baik sesuai dengan standar, insya Allah tidak akan sampai terjadi kejadian-kejadian fatal ya, kematian dan lain-lain. Saya kira